Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para aba wa para ummahat, ya para ayah dan para bunda dan ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan semangat untuk menuntut ilmu dan untuk belajar. Ini yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Mukhlis Abu Dhar Hafizahullah taala berkaitan tentang hak-hak suami dan istri. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan berbicara tentang hak anak. Baik, jamaah sekalian, para aba wa ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ini mudah-mudahan di sesi kedua ini masih semangat ya, enggak ngantuk ya. Dan ini suatu hal yang membahagiakan bagi saya karena jamaah bapak-bapaknya lumayan banyak ini, tumben. Biasanya kajian-kajian seperti ini didominasi oleh ibu-ibu. Tapi alhamdulillah kali ini bapak-bapaknya cukup banyak ya. Dan ini suatu hal yang tentunya sangat membahagiakan karena berangkat dari kesadaran bahwasanya sebagai seorang suami ya, kita sadar kita punya peran yang besar, punya tanggung jawab yang besar. Ya. Baik terhadap istri dan terhadap anak-anak. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ini, saya akan lebih banyak merujuk kepada risalah atau kutayyib ya, yang berjudul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah. Pendidikan anak di atas metode kenabian. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala. Alhamdulillah buku ini sudah kami terjemahkan dan juga sedang kami bahas rutin di Masjid Al-Ukhuwah. Dan juga alhamdulillah sudah tamat kami baca di stasiun Rosyad TV. Ya. Buku ini ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah Mesir bernama Syekh Muhammad Said Ruslan. Nah, dan dikarenakan ini bahasan yang penting dan akan kita ringkas dalam waktu kurang lebih 1 jam, ya. Jadi insya Allah di sini saya akan berusaha untuk menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Ya, dan tidak akan membahas secara mendetail karena keterbatasan waktu. Nah, di awal yang perlu kita pahami bersama ya, mungkin Ustaz Mukhlis sudah menyinggung atau belum, yaitu tentang tahrirul mustalah terlebih dahulu. Kita berusaha untuk mencari kesamaan pemahaman terhadap suatu istilah. Ini metode ilmiah di dalam suatu pembahasan. Sebagaimana para ulama kita ketika membahas sesuatu, biasanya diawali dengan tahrirul mustalah. Ya. Jadi kita mendefinisikan dulu istilah agar kami dan Anda dan antum itu punya pemahaman yang sama, punya persepsi yang sama. Kita bicara tentang hak, hukuk bentuk jamaknya. Apa itu hak? Ya. Karena ini mungkin kata yang kita sering dengar, tapi mungkin kita sulit untuk mendeskripsikannya. Dan kadang-kadang kita punya persepsi yang berbeda. Kalau kita perhatikan, kata hak ini itu berasal dari bahasa Arab. Di antara maknanya tentunya hak adalah kebenaran. Ya. Namun yang dimaksud di sini hak adalah an-nasibul wajib lil fardi. Ya, kalau kita lihat di dalam kamus maknanya adalah an-nasibul wajib, yaitu bagian wajib yang dimiliki oleh fardi, individu. Artinya, sesuatu yang dimiliki oleh individu dan itu diakui, maka itulah hak. Ya.
atau disebutkan adalah ikhtisasu, ya, yaitu suatu kekhususan, ya, yang diakui oleh al-qanun, oleh undang-undang, lisyaksi, ya, baik itu untuk individu, awil jamaah, ataupun itu untuk sekelompok atau komunitas orang, ya. Nah, baik itu berkaitan dengan harta atau selain harta, maka itulah yang disebut dengan hak. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan adalah kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat, ya. Jadi sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal, di mana mereka dilahirkan, atau di mana mereka tinggal, maka itulah hak, ya. Hak ini ditetapkan oleh norma manusia, undang-undang buatan manusia, tapi tentunya kita ketika bicara tentang hak adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan kita, dan itulah hak yang benar. Ya, sehingga bisa jadi nih, ada orang mengaku itu hakku, padahal sebenarnya bukan haknya. Itu cuma sekedar klaim. Apalagi sekarang ada namanya, ya, klaim-klaim tentang hak asasi manusia, tapi ternyata itu semua adalah sesuatu yang tidak hak, sesuatu yang tidak benar. Ya. Nah, oleh karenanya kita di sini ketika bicara tentang hak, berarti itu adalah hak yang sesuai dengan syariat. Hak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah hak yang sebenarnya. Dan ketika ada hak, maka di situ ada kewajiban. Kalau antum ditanya, mana duluan ya jamaah? Hak atau kewajiban dulu? Hah? Apa jawaban antum? Hak dulu atau kewajiban dulu? Hah? Nah, umumnya kebanyakan teman-teman mengatakan kewajiban. Ini Masya Allah, karena menunjukkan ya kita punya kewajiban, harus kita lakukan. Tapi kewajiban nggak ada apabila nggak ada hak. Ada hak dulu yang diakui, maka di situ ada kewajiban. Bagaimana Anda bisa melaksanakan suatu kewajiban sementara di situ tidak ada hak? Kewajiban apa yang akan Anda lakukan? Kewajiban itu ada karena ada hak. Ya. Dan ini suatu hal yang diakui manusia. Makanya ada hak asasi manusia, tapi nggak ada kewajiban asasi manusia. Ya. Dan umumnya manusia itu begitu. Mereka mengakui hak, tapi seringkali tidak melakukan kewajibannya. Karena kewajiban memang ada ketika ada hak. Ketika kita beribadah kepada Allah, karena ada haknya Allah yang harus ditunaikan, haknya Rabb kita. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, apabila ada hak, maka di situ ada kewajiban. Jadi hak dan kewajiban sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban. Baik. Jadi jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya orang-orang yang menuntut haknya tapi melupakan kewajibannya, maka dia telah berbuat curang. Sementara di sisi lain, orang yang melakukan kewajiban tanpa tahu hak, maka dia bisa keliru. Alih-alih dia melakukan kewajiban, yang terjadi adalah dia malah berbuat kezaliman. Ini seringkali yang tanpa kita sadari. Contoh misalnya nih, ya, anak punya hak, orang tua nggak tahu haknya anak, apa yang terjadi? Orang tua berbuat zalim kepada anak, karena nggak tahu haknya anak. Karena itu jemaah sekalian, syarat agar bisa menegakkan hak harus diawali dengan ilmu. Harus dengan ilmu dulu, harus tahu dulu apa hak-haknya. Karena apabila tidak ada ilmu, bagaimana Anda bisa mengetahui hak seseorang atau sesuatu, kemudian Anda bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, oleh karenanya, masing-masing individu sudah ditetapkan oleh Allah hak-haknya. Ada hak suami, ada hak istri, ada hak ayah, ada hak ibu, ada hak anak, ada hak saudara, ada hak sahabat, dan seterusnya. Bahkan hewan pun ada haknya. Dan agama kita adalah agama yang sangat memperhatikan hak. Maka di situ ada kewajiban kita. Dari sinilah muncul ya bagaimana kita bisa berinteraksi dan bermuamalat dengan muamalat yang benar dan baik. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini fokus berbicara tentang hukum atau hak-haknya anak, maka kita harus mengetahui ini, apa haknya anak yang harus kita tunaikan. Berarti kita harus punya ilmunya dulu.
Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kutayib ya. Kutayib itu buku yang kecil. Judulnya Tarbiyatul Aulad ya fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Mendidik anak di dalam timbangan Al-Qur'an dan Sunnah. Tulisan Fadilatul Syekh ya Abdul Salam As-Sulaiman yang ditakrid oleh Fadilatul Syekh ya Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahumullah taala. Dan alhamdulillah buku ini juga sudah kami terjemahkan dan juga sudah selesai kami bahas. Ya, itu nanti detailnya bisa dicari di YouTube. Ya, di dalam risalah ini penulis itu menyebutkan sebuah athar dari Sayyidina Umar. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki, seorang bapak mendatangi Sayyidina Umar. Orang ini melaporkan, ya, dia sedang yashku uquqa ibnihi. Dia sedang menjelaskan tentang anaknya yang durhaka. Mengeluhkan anaknya yang durhaka. Kemudian dipanggil oleh Sayyidina Umar, anaknya. Kemudian dijelaskan kewajiban dia untuk ya, intinya berbakti kepada ayahnya. Kemudian sang anak bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, apakah anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya?" Kata Sayyidina Umar, "Bala." Ini ada dong tentunya. Apa itu disebutkan oleh Sayyidina Umar? 3 di antaranya yang penting. Ya. Yang pertama adalah ya an yantakiya ummahu. Menyeleksi ibu bagi anaknya. Yang kedua, ya, adalah wa an yuhsina ismahu, yaitu memilihkan nama yang baik bagi anaknya. Yang ketiga, wa an yu'allimal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ini kata Sayyidina Umar. 3 bukan batasan. Ini sebagian yang disebutkan oleh beliau. Kemudian apa kata si anak tadi? Walakin ya Amirul Mukminin, abi lam yaf'al dzalika syai'an. Tapi wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan hal ini sama sekali. Ummi zanjiyatu lil majusi. Ibuku seorang budak berkulit hitam, budaknya seorang majusi. Tidak ketahuan bagaimana adabnya, bagaimana akidahnya, bagaimana bahkan agamanya. Jadi nggak diseleksi oleh bapaknya mencari istri. Wasammani Ju'al. Aku diberi nama Ju'al. Ju'al ini bukan bahasa Arab. Ya, jadi pada saat saya berusaha mencari maknanya di sini, ya, itu memang nggak ada di dalam kamus bahasa Arab, namun kami dapatkan ada keterangan dari para ulama, ini sepertinya dari bahasa Persia. Maknanya jelek. Di antaranya ada yang berpendapat maknanya ini adalah kotoran unta. Ya, anaknya dikasih nama dengan nama yang jelek. Ju'al. Ya. Kemudian dia juga mengatakan wa abi ya lam yu'allimni harfan minal Qur'an. Ayahku enggak pernah mengajarkan aku satu huruf pun dari Al-Qur'an. Kemudian marahlah ya Sayyidina Umar, dipanggil lagi ayahnya. Kemudian beliau berkata kepada ayahnya, ya, anta ji'ta ilayya tashku uquqa ibnik. Kamu datang kepadaku, kamu mengeluhkan tentang kedurhakaan anakmu, waqad aqfaqtahu qabla an yu'aqqaqa. Padahal engkau sudah mendurhakai anakmu sebelum engkau didurhakai. Subhanallah. Orang tua bisa durhaka kepada anak. Karena sesuai dengan sunnah kauniyah, hukum sebab akibat yang sudah Allah tentukan, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Seringkali kedurhakaan anak itu diawali dari kedurhakaan orang tua. Meskipun tidak mutlak demikian. Ya, tapi umumnya kedurhakaan anak diawali dari orang tua yang durhaka. Kok bisa orang tua durhaka kepada anak? Bisa. Kenapa? Karena tidak menunaikan haknya anak. Haknya anak itu tidak ditunaikan. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang haknya anak, ada beberapa paradigma, mindset yang harus kita bangun di dalam benak kita. Di antara paradigma tersebut yang pertama, ketahuilah bahwasannya anak Anda itu adalah karunia dari Allah. Nikmat dari Allah. Hibah, pemberian dari Allah. Dan pemberian ini adalah amanat. Karena sejatinya pemberian ini bukan milik Anda, tapi milik Allah.
Dan amanat ini punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga anak menjadi ujian bagi Anda. Anak menjadi ujian bagi kita semua. Jadi yang harus kita camkan di dalam diri kita adalah anak kita itu bukan milik kita, milik Allah. Dititipkan kepada kita, dihadiahkan kepada kita, menjadi amanat bagi kita, dan juga bisa menjadi ujian bagi kita. Sehingga apabila kita memahami bahwasanya anak itu titipan dari Allah, ini konsep mendasar, berarti titipan Allah ini nggak boleh aku sia-siakan. Nggak boleh aku biarkan begitu saja. Nggak boleh aku abaikan. Ini titipan dari Allah. Orang kita manusia saja, ketika ada orang lain, manusia lain yang kita hormati misalnya, menitipkan sesuatu kepada kita, misalnya bos kita, nitipin sesuatu, kita seringkali merasa kita senang, bos kita percaya sama kita. Ya. Kemudian kita diberikan titipan, meskipun itu amanat, meskipun itu berat. Tapi kita mau menjaga amanat tersebut. Padahal itu manusia. Kenapa? Apabila itu titipan dari Allah, kita kok enggak berpikir bahkan jauh lebih daripada apa yang kita berikan kepada manusia. Ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti anakku ini titipan yang harus aku pelihara dan harus aku jaga. Kemudian mindset yang kedua adalah ketika Allah menitipkan dan memberikan amanat kepada hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala iringi dengan berikan kemampuan kepada hamba. Dengan kata lain, Allah jadikan kita mampu untuk melaksanakan amanat. Karena nggak mungkin ya jamaah, Allah memberikan amanat, Allah memberikan taklif atau beban di luar kemampuan kita. Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar dari kapasitas. Dengan kata lain, berapapun jumlah anak Anda, mau 1, 7, 10, Allah udah berikan kepada Anda kemampuan. Dengan kata lain, Anda mampu untuk melaksanakan amanah tersebut. Anda mampu untuk mendidik dan membesarkan anak Anda. Itu mindset kedua. Berarti kita udah diberikan kemampuan oleh Allah. Kemudian mindset yang ketiga, karena Allah udah berikan kemampuan kepada kita, tugas kita adalah kita menggali kemampuan tersebut. Dan kita nggak mungkin bisa mengetahuinya tanpa belajar dan beramal. Berarti kita harus belajar. Kita tahu ada sebuah ucapan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen dua-duanya pakai ilmu. Semua di dalam aktivitas manusia itu sebenarnya harus didasari dengan ilmu apabila ingin sukses dan berhasil. Dan nggak sedikit nih, ada sebagian kaum muslimin ketika mau nikah belajar, ikut daurah pernikahan. Masya Allah. Ikut kajian fikih munakahat. Alhamdulillah. Tapi nggak banyak mereka-mereka yang ternyata sudah belajar tentang fikih munakahat, itu cuma belajar tentang langkah-langkah saja untuk menuju kepada pernikahan. Tapi setelah itu lupa belajar bagaimana menjadi orang tua. Orang tua yang dapat menunaikan amanat. Karena sejatinya ketika kita menjadi orang tua, kita diberikan amanat, aktivitas kita itu nggak akan lepas dari ibadah. Ya, aktivitas kita nggak akan lepas dari ibadah. Kita tahu ya jemaah sekalian, ketika kita meninggal dunia, kita nggak akan membawa sesuatu apapun kecuali amal kita. Asar peninggalan yang kita tinggalkan di dunia. Dan yang bermanfaat asar dari yang kita tinggalkan itu cuma 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kita. Anda ketika mengajarkan anak Anda, misalnya dia baru belajar ngomong nih, Anda talqin dia, la ilaha illallah, atau bismillah, atau Allahu akbar, atau subhanallah. Kemudian anak Anda mengikuti talqin Anda, dia ucapkan kalimat thayyibah tersebut. Dari semenjak kecilnya, misalnya 2 tahun dia belajar ngomong, dia udah bisa menyebut nama Allah, Allah, sampai dia meninggal dunia.
maka jangan dipikir Anda nggak mendapatkan pahalanya. Allah Maha baik ya. Mungkin kebaikan-kebaikan tampak remeh dan kecil seperti itu, sebenarnya itu bisa menjadi pundi-pundi pahala yang akan terus mengalir asalkan kita ikhlas mengajarkannya dan di atas dasar ilmu, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang benar-benar dapat melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan ilmu dan praktekkan ilmu tersebut agar kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya. Kemudian mindset yang keberapa? Berikutnya. Yang keempat, ya. Mindset yang keempat, setelah Anda berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ya, maka mindset yang harus Anda bangun berikutnya adalah kita sebagai makhluk Allah ciptakan kita ini makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Makhluk sosial. Makanya ada bab muamalat. Ya. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang mengatakan mayoritas orang Islam itu diazab Allah itu bukan berkaitan dengan interaksinya dengan Allah. Bukan berkaitan dengan haknya Allah, tapi berkaitan dengan hak-haknya manusia. Muamalat dengan manusia. Riba, bohong, menghujat, utang nggak dibayar. Pokoknya berkaitan dengan muamalat manusia itu yang banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita ini makhluk yang memang butuh berinteraksi. Makanya ada bab akhlak, ada bab adab di dalam agama kita. Ya. Dan yang harus kita pahami bersama jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai manusia nggak bisa lepas dari kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang kurang. Ya. Kita pasti melakukan kekurangan-kekurangan dan juga kita melakukan berbagai macam dosa. Nah, sementara kita ini makhluk yang lemah, yang kurang. Sehingga kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya itu Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Meskipun Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan amanat di dalam membesarkan, mengasuh dan mendidik anak kita, tetap kita ini nggak bisa mengajarkan semuanya. Karenanya kita butuh partner, kita butuh sahabat, kita butuh mitra. Nah dari situlah kita bekerja sama untuk mendidik anak kita. Akhirnya kita pun mencari orang-orang yang bisa mengajari anak kita, mencari guru, mencari sekolah, pondok, madrasah dan seterusnya. Jadi sekolah, madrasah, pondok itu bukan tempat penitipan anak. Nggak layak kita menitipkan titipan Allah. Yang Allah titipkan kepada kita, kita titipkan lagi kepada orang lain. Tapi kita mencari partner yang bisa sama-sama membantu kita membersamai untuk mendidik anak kita, melengkapi apa yang tidak bisa kita berikan. Nah, ini adalah di antara mindset yang harus kita bangun ya jemaah. Kemudian, apa haknya anak yang harus kita tunaikan? Apa haknya anak yang harus kita laksanakan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang haknya anak, itu sangat banyak sekali. Namun di sini kita akan bahas sebagian di antaranya yang penting. Ya. Nah, yang pertama adalah langkah pertama di dalam pengasuhan atau pendidikan. Apa menurut Anda? Langkah pertama di dalam mendidik anak. Hah? Menurut Anda apa jemaah? Apa langkah pertama Anda ketika mendidik anak Anda? Ikhlas, ya tentunya ikhlas harus. Langkah pertama kita untuk mendidik anak kita adalah kita harus memprepare diri kita agar bisa menjadi orang tua yang saleh. Orang tua yang baik bagi anak kita. Berarti
ya, kita harus bisa berupaya menjadikan kita orang tua yang terbaik bagi anak kita, bukan yang sempurna. Berarti kita harus mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Anak kita nggak bisa milih orang tuanya. Ya, anak kita nggak bisa milih siapa yang menjadi orang tuanya. Karenanya, ketika Allah berikan anak kepada kita, berarti itu pilihan Allah. Allah yang memilih kita dan anak kita. Kita unik, anak kita juga unik. Ya, kita nggak sama dengan si fulan dan fulanah, karena kita diciptakan Allah berbeda-beda. Demikian pula anak kita juga nggak sama dengan anak yang lainnya. Sebagaimana Anda unik, anak Anda juga unik. Allah jadikan keunikan itu compatible. Artinya anak Anda itu pasti kompatibel dengan Anda. Anda sebagai orang tua juga pasti kompatibel dengan anak Anda. Dengan kata lain, belum tentu ketika Anda ngasuh anak orang lain itu kompatibel dengan Anda. Paham ya maksudnya? Jadi, di sini kita belajar jangan suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena anak yang Allah berikan itu adalah amanah. Allah sesuai dengan keunikan kita, Allah berikan kita kemampuan, tugas kita adalah kita mempersiapkan diri kita agar bisa menjadi orang tua yang sebaik-baiknya bagi anak kita. Bukan untuk orang lain, bukan untuk anaknya orang lain, tapi bagi anak kita. Kita bisa menjadi orang tua terbaik bagi anak kita. Meskipun kita nggak bisa menjadi orang tua yang sempurna. Tugas kita fokus menjadi orang tua terbaik bagi anak kita. Dan itu nggak mungkin bisa kita lakukan apabila kita nggak memprepare diri kita, mempersiapkan diri kita, mensolehkan diri kita menjadi pribadi yang soleh. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari pasangan yang soleh atau solihah. Karena sebagaimana kata Sayyidina Umar tadi, bahwasanya haknya anak adalah apa? Adalah diseleksi baginya ibu yang solihah. Ya, mencari ibu yang solihah bagi anaknya. Karena ketika Anda menikah, Anda bukan hanya mencari mitra hidup, tapi Anda juga mencari seorang murabbiyah, muaddibah, mudarrisah untuk anak Anda, yang bisa menjadi guru bagi anak-anak Anda. Demikian pula Anda, wahai para wanita, ketika Anda menikah, suami Anda itu bukan cuma pasangan hidup Anda, tapi juga imam bagi diri Anda dan anak Anda. Ibaratnya Anda memilih seorang nahkoda bagi kapal yang Anda naiki. Anda memilih pilot, ya, pesawat yang Anda naiki. Jadi Anda memilih imam yang akan menentukan destinasi, ya, hidup Anda. Jadi 1168 Jeju dan Julian Negoro. Nah, baik, ya. Itu tadi yang kedua adalah mencari pasangan yang soleh atau soleh. Kemudian yang ketiga, ketika Allah mengaruniakan kepada kita anak, maka anak punya hak untuk hidup. Karenanya haram aborsi. Aborsi itu haram di dalam Islam. Kecuali memang apabila ada hal-hal yang darurat. Ya. Sehingga mereka itu berhak untuk dilahirkan. Karena yang Allah memerintahkan wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Ini juga diantara dalil haramnya ya memakai alat kontrasepsi atau alat KB. KB kata para ulama, hukumnya ada rinciannya. Pertama, apabila tujuannya tahdidun nasal, untuk membatasi keturunan, satu anak cukup, dua anak cukup, tiga anak cukup, itu haram hukumnya. Kalau tujuannya untuk apa? Tahdidun nasal, membatasi keturunan. Tapi apabila tujuannya adalah untuk tanzimun nasal, tanzim artinya mengatur jarak kelahiran, ya, tidak membatasi, jumhur ulama memperbolehkan. Misalnya Anda punya anak,
Anda melihat nih anaknya masih bayi, ya. Kemudian Anda berupaya untuk mengatur jarak kelahiran agar nanti istri Anda hamil misalnya di tahun kedua misalnya, agar anak yang pertama ini bisa benar-benar dipenuhi, khususnya tentang susunya misalnya, ASInya. Ya, itu boleh, ya. Tapi secara asal kita KB itu nggak boleh, haram hukumnya secara asal. Nah, ini haknya anak untuk dibiarkan hidup, ya, untuk dia dijaga kehidupannya. Karenanya Islam itu benar-benar sangat memperhatikan, diberikan rukhsah bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, misalnya rukhsah untuk ketika berpuasa tidak berpuasa. Baik dengan cara nantinya qadha ketika dia sudah kuat atau sudah melahirkan dan tubuhnya sudah kuat kembali, atau dengan fidyah. Ya. Jadi diberikan keringanan bagi ibu-ibu ketika sedang hamil. Ya. Kenapa? Karena memang diakui haknya anak atau janin yang di dalam rahimnya si ibu tadi. Kemudian yang berikutnya keempat, ya, haknya anak adalah anak ini berhak untuk, ya, dipelihara dan dijaga oleh orang tuanya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam. Jadi mereka berhak untuk, ya, dijaga, dipelihara, diasuh dan dibesarkan sesuai dengan tuntunan Islam. Atau dengan kata lain, kita wajib berpegang dengan tuntunan Nabi ketika anak lahir. Apa diantaranya? Diantaranya pertama adalah tentunya kita bersyukur kepada Allah. Boleh kita bertahmid, dianjurkan, boleh kita sujud syukur. Kemudian yang kedua, bisyarah. Bisyarah itu artinya kita menyebarkan berita gembira. Ya, kita menyampaikan berita gembira, sampaikan kepada orang tua kita, sahabat kita, teman-teman dekat kita. Karena ini bagian dari bisyarah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, sampaikanlah. Kita ingin berbagi kebahagiaan. Tapi nggak perlu kita informasikan kepada orang-orang yang nggak kenal kita, disampaikan di media sosial misalnya, apalagi sampai dipasang fotonya. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak perlu. Ya, namun secara asal boleh kita bisyarah. Kita menyampaikan berita gembira tentang kelahiran anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan nama yang baik. Ya, kita memberikan nama yang baik, dan ini bahasanya cukup panjang. Ya, intinya adalah anak kita berhak untuk diberikan nama-nama yang baik. Ya, dan di antara nama yang paling baik itu adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti nama Abdullah, Abdurrahman. Ya, atau kita boleh memberikan nama dengan nama-nama para nabi dan para rasul, atau kita memberikan nama-nama sahabat. Itu boleh. Bahkan dianjurkan kita memberikan nama-nama yang baik atau nama-nama yang mengandung makna yang baik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mentahnik anak. Mentahnik dan mendoakan dengan keberkahan. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah kita mengunyah kurma hingga lembut, kemudian kita ambil dengan jari kita gosokkan di langit-langit mulut sang bayi dengan halus dan lembut. Ya, itu tahnik, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan banyak riwayat-riwayat hadisnya, sebagaimana sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, ya, ulida li gulamun, aku dikaruniai seorang anak laki-laki, fa'ataitu bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku bawa anakku itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasamnahu Ibrahim. Kemudian anakku dikasih nama dengan nama Ibrahim, nama yang bagus, namanya Nabi. Fahannakahu bitamratin. Kemudian Nabi mentahniknya dengan sebutir kurma, wa ja'alahu bil barakah. Kemudian Nabi doakan dengan keberkahan, wa dafa'ahu ilayya. Kemudian dikembalikan anakku itu kepadaku. Jadi ditahnik kemudian didoakan dengan keberkahan. Di antara manfaat tahnik ini diakui oleh medis modern, ya, adalah untuk apa? Itu bisa menjaga kesehatan sang bayi, ya. Dan ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan sebagaimana yang diklaim itu membangun antibodi, karena
air liur orang dewasa dimasukkan ke mulutnya akhirnya akan membentuk antibodi. Ini adalah klaim yang kurang tepat, ya. Nah, jadi intinya jamaah, meskipun kita nggak tahu hikmahnya, apabila ini dilakukan oleh Nabi, maka kita ikuti. Kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Lalu siapa yang mentahnik? Yang lebih berhak adalah ayahnya atau kakeknya. Atau boleh orang soleh. Ada ustadz, ya, minta tolong mentahnik dirinya. Tapi nggak boleh dengan keyakinan ustadz atau orang tersebut adalah orang yang punya barokah. Dianggap air liurnya barokah. Itu tidak boleh. Karena satu-satunya manusia yang boleh kita bertabaruk dengannya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya lagi adalah diakikahkan, ya, diakikahkan, dianjurkan di hari ketujuh. Anak perempuan 1 ekor, anak laki-laki 2 ekor kambing, ya. Dan ini hukumnya adalah menurut pendapat yang lebih kuat adalah sunnah, tidak wajib. Adapun hari ketujuh juga sunnah, tidak wajib. Apabila mampunya di hari misalnya hari ke-15 atau di bulan kedua misalnya Allah berikan rezeki, maka diakikahkan, ya, ketika itu. Oh, ya. Lalu kemudian bagaimana tentang mengazani bayi? Ulama berbeda pendapat tentang mengazani bayi. Ya, jumhur ahli hadis mengatakan tentang mengazani bayi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Sehingga antum yang meyakini kedhaifan hadis, maka antum tidak perlu mempraktekannya. Tapi bagi mereka yang berpegang dengan pendapat hadisnya itu hasan dan juga diamalkan oleh salaf, maka silakan mengazani bayi. Ini pendapatnya jumhur ulama. Ya, karena itu tidak perlu berantem gara-gara tentang masalah ini. Bagi yang tidak mau bagi yang meyakini hadisnya dhaif tidak mengazani bayi, silakan. Tapi bukan artinya ketika Anda tidak mengazani bayi, bayi dibiarkan begitu saja. Tetap dianjurkan sesuai dengan dalil-dalil umum kita memperdengarkan kalimat thayyibah. Anda tidak azani nggak apa-apa, tapi Anda boleh talqin dia misalnya atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Oh, baik. Nah. Baik, jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini dapat informasi ternyata mic-nya kurang dekat. Ya. Mudah-mudahan udah jelas ya. Baik. Lalu kemudian hak anak yang berikutnya adalah anak berhak untuk diberikan ASI oleh ibunya, ar-radha'ah. Karena ya jemaah sekalian, di antara hikmah kenapa Nabi SAW ketika didatangi oleh sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hendaknya kepada siapa aku itu berbuat baik?" Ummuka. Siapa lagi ummuka? Ummuka 3 kali. Dan para ulama menerangkan sesuai dengan isyarat dalil dari Al-Quran, karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami. 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya. Dan inilah hikmah kenapa anak itu ketika dia dikandung ibunya 9 bulan, kemudian dilahirkan oleh ibunya dengan bersusah payah dan sakit-sakit. Kemudian setelah itu ibunya menyusui setidaknya selama 2 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ibu punya peran yang sangat besar sekali di dalam pendidikan anak, terutama di masa-masa awal kehidupan. Karenanya di dalam bab tentang masalah tolak perceraian, apabila ada suami istri bercerai, anaknya masih bayi, sebenarnya anak itu karena dinasabkan kepada ayahnya secara asal, maka anak itu ikut kepada bapaknya. Tapi ketika anak masih bayi, nggak bisa dipisahkan dari ibunya, akan menimbulkan madarat. Sehingga anak masih kecil itu ikut dengan ibunya, ayah wajib menafkahi dan memberikan uang kepada mantan istrinya. Itu kewajiban, haknya anak dan haknya mantan istrinya, ya, untuk berhak mendapatkan uang dari mantan suaminya. Dianjurkan 2 tahun, tapi boleh kurang dari 2 tahun atas persetujuan dari sang suami. Misalnya air susunya sudah nggak banyak atau sudah nggak berkualitas lagi. Baik. Kemudian hak anak yang berikutnya adalah hendaknya dia dinafkahi dengan yang halal. Tidak boleh dinafkahi dengan yang haram. Ya, karenanya seorang ayah ketika mencari nafkah harus mencari nafkah yang halal, jangan biarkan tumbuh darinya di dalam dagingnya ya keharaman. Karena itu dapat menjadikan hilangnya keberkahan dan ditolaknya doa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hak anak berikutnya adalah orang tua wajib menjaga kesehatan anak. Kesehatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah, beliau menerangkan hak menjaga kesehatan anak, pertama menjaga kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Ya, wajib memperhatikan kesehatan tubuhnya. Dan harus menempuh sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab kauni ya dipilih makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang tidak membahayakan sesuai dengan usianya. Jangan sampai anak usia 1 tahun udah dikasih pisang goreng. Itu bahaya. Ya karena ada berita loh, anak-anak meninggal dunia karena dikasih makan ngawur oleh entah ayahnya atau pamannya. Ya, karena nggak punya ilmu, itu berbahaya. Bisa membahayakan kesehatan sang anak. Karenanya wajib punya ilmu untuk menjaga kesehatan. Luar biasanya nih ya jamaah, ibu-ibu atau para istri, ibu rumah tangga, itu profesi yang paling istimewa. Profesi yang paling mulia. Karena biasanya ibu-ibu ketika dia punya anak, dia akan belajar, dia akan menjadi chef, tukang masak luar biasa. Belajar nih, supaya bisa masak makanan yang bukan cuma enak tapi bergizi. Dia juga menjadi tukang laundry, dia tentunya biasanya dia. Nah, cuma ketika punya bayi, dia akan lebih memperhatikan lagi, dia pilah-pilah mana baju bayinya, mana baju suaminya. Kemudian dia juga akan menjadi seorang akunting. Kalau dulu ya cuman belanja, sekarang udah dihitung-hitung. Ini kebutuhan bayi untuk beli susu, untuk beli ini, untuk beli itu. Ya, termasuk dia akan belajar tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu medis. Ketika anakku panas, apa yang harus aku lakukan duluan? Apa yang harus aku berikan? Jadi masya Allah, ya itu menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu, ya Allah sudah berikan kemampuan untuk bisa menjadi seorang yang multi talent, ya dia mampu untuk melakukan banyak hal. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu biasanya kalau udah fokus, dia fokus sama satu, dia sulit untuk melakukan ya multitasking lah ibaratnya. Tapi perempuan itu biasanya lebih mampu multitasking ya dibandingkan laki-laki. Nah, jadi wajib untuk menjaga kesehatan, termasuk menjaga kebersihan sang anak. Ya, menjaga kebersihan tubuhnya, harus dimandikan, ya. Kemudian juga pakaiannya juga, kalau di musim panas jangan dikasih pakaian musim dingin, kasihan. Sumuk. Atau di musim dingin dikasih pakaian musim panas, jadi malah kedinginan. Kemudian ada sebab syar'i. Sebab syar'i adalah ini yang seringkali ditinggalkan ini oleh orang tua. Ya, karena Allah itu ketika memerintahkan kita untuk akhdul asbab, mengambil sebab, itu ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Ketika Anda atau anak kita sakit, sebab kauni kita berobat, kita datang ke dokter, itu sebab kauni, boleh, hukumnya mubah. Tapi jangan tinggalkan sebab syar'i. Apa sebab syar'i? Di antaranya ruqyah. Di antara yang seringkali ditinggalkan itu anjuran sebagaimana kata Ibnul Qayyim, ketika ada yang sakit, anak kita sakit, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di antara namanya adalah Asy-Syifa wa Ruqyah. Surat yang dapat menjadi sebab kesembuhan dan surat Ar-Ruqyah. Anak Anda lagi sakit perut misalnya, bacakan Al-Fatihah, usap perutnya. Ketika lagi demam ya, Anda usap sambil baca Al-Fatihah. Ruqyah, ini syar'i, boleh. Kemudian juga doa ya. Ini di antara sebab syar'i. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad Said Ruslan, hak anak untuk dijaga kesehatannya, jaga kesehatan mental atau psikis anak. Bahkan beliau mengatakan, ya ibadallah wahai hamba Allah, wallahi sesungguhnya penyakit kejiwaan itu secara umum terjadi karena anak-anak di usia dini di bawah 7 tahun tidak dipelihara kesehatan mentalnya. Tidak dijaga kesehatan mentalnya. Bahkan ini Syekh Muhammad Said Ruslan menukilkan ucapan seorang psikolog ya ahli kejiwaan kafir, Sigmund Freud. Kenapa beliau nukilkan? Bukan untuk memuji Sigmund Freud, bukan. Untuk menunjukkan nih ucapan seorang kafir nih, karena sesuai dengan ilmu modern, ilmu hasil penelitian itu ternyata udah diterangkan, diisyaratkan oleh Nabi, ya. Di mana Sigmund Freud itu dia mengatakan innahu la usaba fil kibari illa bi usabi fis sigari.
Sesungguhnya tidak ada gangguan saraf, ya, gangguan kejiwaan yang dialami orang dewasa melainkan diawali dari masa kecilnya. Masa kecil yang mengalami kehidupan penuh dengan apa namanya? Orang tua yang keras, banyak melakukan keburukan dan kejahatan. Makanya di buku beliau ada bab tentang bahaya perbuatan bahaya berbuat yang keras kepada anak kecil, ya, khususnya terhadap mental. Dan ini sudah disyaratkan oleh Nabi ketika Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u ashrin." Perintahkan anakmu salat 7 tahun, pukul 10 tahun. Nih, dalam urusan salat, urusan yang berkaitan tentang ibadah, yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang membedakan muslim dan kafir, salat, itu boleh dipukul usia 10 tahun. Dan itu pun solusi terakhir kata para ulama. Namun ternyata kebanyakan ya dari orang tua kaum muslimin, anak nggak mau mandi dipukul. Anak nggak nurut sama orang tuanya dipukul. Anak mendelik kepada orang tuanya masih kecil padahal dipukul. Ya, ini hikmah dari mana? Ya, seandainya pun anak Anda ajak sholat di usia 6 tahun, 7 tahun, nggak mau, nggak boleh dipukul. Dan ini adalah penjelasan para ulama-ulama kita ahlu sunnah berpendapat nggak boleh memukul anak di bawah 10 tahun. Kecuali apabila memang ada kondisi-kondisi darurat, dan itu pun ada dawabitnya. Secara asal nggak boleh anak dipukul. Dan secara ilmu medis, ilmu kejiwaan modern, ilmu psikologi modern, ya, perbuatan kekerasan pada anak di bawah 7 tahun itu dapat menjadikan gangguan kejiwaan di usia setelahnya. Kalau kita lihat sekarang, ada orang-orang dewasa, apalagi laki-laki ini, laki-laki, kita ngomong laki-laki. Laki-laki itu idealnya orang yang paling mampu untuk meregulasi emosi dan kemarahan. Laki-laki. Orang yang paling mampu untuk mengendalikan emosinya, seharusnya laki-laki. Kenapa? Karena di dalam hasil penelitian, anak itu belajar meregulasi emosi dari ayah, bukan dari ibu. Tapi mengenal emosi dari ibunya. Nah, kalau dia dapati ayahnya dikit-dikit ngamuk, marah, teriak-teriak, bentak-bentak, ngambekan, baperan, ini berarti apa? Ini berarti akibat sebenarnya nggak lepas dari pola asuh sebelumnya, yang terbawa hingga ayah itu menjadi dewasa. Dia belum selesai dengan urusan dirinya sebenarnya. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya apa? Dia memperlakukan anaknya sebagaimana dia diperlakukan, anaknya pun kelak akan memperlakukan anaknya seperti itu. Dan itu bisa menjadi dosa jariyah. Karenanya, ketika kita belajar ya jemaah, kita belajar nih, di antaranya kita mempelajari tentang akidah, tauhid, itu di antara buahnya kita mengenali diri kita. Kita pun belajar tentang akhlak dan adab, tentang bab tazkiyatun nufus. Kita semakin mengenal diri kita. Dan kita semakin mengenali bahwasanya seharusnya kita mampu untuk meregulasi emosi. Bukannya malah menjadi pribadi yang suka ngamuk-ngamuk nggak jelas. Nggak sedikit nih, sedikit. Para ummahat. Itu ada yang DM saya di Instagram, ada yang WA. Menjelaskan tentang betapa buruknya perbuatan suaminya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya, suami yang dikit-dikit marah, ngamuk, istrinya kadang-kadang sampai dijendol kepalanya. Kalau jendol nggak apa-apa, ada yang dibenturin di tembok. Ini kejadian. Dan udah ngaji katanya, lama ngajinya. Makanya gak ada jaminan orang udah ngaji itu selesai urusannya sama emosinya. Ya, karena ini kembali kepada taufik, kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seharusnya semuanya belajar untuk lebih mengenal diri kita. Ma'rifatun nafsi atau ma'rifatun dzat. Lebih mampu untuk mengendalikan emosi kita, apalagi di hadapan anak-anak kita. Ya. Pernah ya jemaah sekalian, saya mengunjungi sahabat saya. Dia belajar di Yaman. Ketika saya mengunjungi ke rumahnya, dia punya anak, 3 atau 4. Anaknya bikin ribut, dimarahi sama dia, dibentak. Habis itu yang abangnya dipukul sama dia. Masih kecil. Ya udah nih, karena anaknya
itu kan apa namanya, bukan anak saya kan waktu itu, apa, saya belum 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 mengintervensi. Setelah itu baru kemudian kita diskusi. Waktu diskusi, saya tanya, antum kenapa kok anak antum antum pukul seperti itu, antum bentak seperti itu? Ya biar nurut, Ustaz. Ini kawan lu belajar di Yaman, dan ini memang banyak faktor sebenarnya. Nah, akhirnya ketika kita diskusi, ya akhirnya dia menyampaikan ini adalah sesuatu yang dia saksikan di Yaman ketika itu dilakukan oleh sebagian besar orang-orang tua. Mereka bersikap keras kepada anak-anaknya, dan itu dianggap biasa. Akhirnya kebiasaan inilah ngikut ke dalam diri kita. Waktu akhirnya ketika kita diskusi, kita dialog, ya akhirnya apa namanya? Karena beliau adalah orang yang berilmu, saya sampaikan waktu itu, intinya antum ingin mengikuti metode yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, atau antum ingin mengikuti kultur atau budaya atau kebiasaan meskipun itu orang-orang Muslim. Dan alhamdulillah ya, akhirnya setelah kita diskusi, beliau akhirnya sadar dan paham. Karena kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu itu dalam kondisi yang nggak sadar, karena kebiasaan. Kita melihat orang tua kita dulu memperlakukan kita dengan cara suka bentak-bentak, dikit-dikit dipukul. Akhirnya kita akan mengikuti hal yang sama tanpa kita sadari. Alhamdulillah, ketika kita belajar, kita tahu betapa ketika dulu kita diperlakukan seperti itu kita nggak nyaman, kita seharusnya menghentikan, jangan kita lakukan hal yang sama apa kepada anak-anak kita. Itu berbahaya, bisa mempengaruhi tentang psikis anak kita. Ya. Dan ini yang sudah diterangkan oleh para ulama kita. Wajibnya menjaga kesehatan mental mereka. Artinya anak perlu untuk dihargai, diakui, dipercayai, dicintai, disayangi, agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Nabi itu manusia yang paling ekspresif di dalam menunjukkan cinta. Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat bernama ya Aqra' bin Habis, seorang pembesar dari Bani Tamim. Bani Tamim dahulu tinggal di gurun pasir yang panas, dan mereka biasa dididik dengan cara-cara yang keras. Kemudian ketika mengunjungi Rasulullah, Aqra' bin Habis ini heran melihat Rasulullah itu menciumi cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau heran, dan ini sangat manusiawi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, aku nggak pernah menciumi. Nggak ada satupun yang aku ciumi. Kemudian Nabi memandang Al-Aqra' bin Habis, kemudian Nabi mengatakan dengan jawaban yang ringkas, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi, nggak disayang. Nabi memberikan pelajaran ketika orang tua nggak menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya semenjak kecil, bisa jadi mereka kesulitan untuk menyayangi orang tuanya. Ucapan Nabi ringkas, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak sayang, nggak disayang. Kita semua kepengen dong anak kita menyayangi kita. Kita mengaku kita menyayangi anak kita, tapi belum tentu bahasa sayang kita bisa dipahami mereka. Belum tentu bahasa sayang kita bahasa yang benar. Bahasa yang hak sesuai dengan haknya mereka. Ini seorang sahabat. Beliau heran. Dan ini menunjukkan betapa Nabi SAW adalah sosok manusia yang istimewa. Makanya Allah jadikan beliau sebagai contoh. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan ketika Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha masuk menemui Rasulullah, Nabi itu bahagia, tenang. Dari duduknya beliau bangkit. Disambut putrinya. Dipeluk, dikecup, digandeng tangannya, dipersilahkan duduk di tempat duduknya. Itu sosok ayah luar biasa ya teman. Dan apabila kita benar-benar berusaha ini, ya setidaknya kita berusaha meskipun kita nggak bisa benar-benar mengikuti Rasulullah, kita berusaha semampunya.
mengikuti tata cara bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan sahabatnya, kita akan banyak dapat manfaat. Kita akan banyak dapat hikmah. Kita banyak dapat pelajaran. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Jadi, kalau misalnya kita selama ini pernah berbuat nggak baik terhadap anak kita pernah bentak dia ketika masih kecil, padahal belum ngerti ini anak, kita mukulin dia. Kalau kita sadar saat ini, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, karena kita telah menzalimi anak kita tersebut. Itu bukan milik kita, milik Allah dititipkan kepada kita. Bagaimana kita bisa berbuat nggak baik terhadap titipan Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian juga ini ibu-ibu ini, ummahat, yang biasanya mengalami depresi, yang mengalami distress. Akhirnya apa? Wanita itu lebih mudah dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya. Seringkali menutupi akal sehatnya. Wanita secara asal fitrahnya menyayangi anak. Begitu sayangnya luar biasa, tapi kadang-kadang bisa tertutupi dengan emosinya. Dan kadang-kadang seorang ibu, seorang wanita, seorang istri, ketika dia jengkel sama suaminya, marah sama suaminya, dilampiaskan kepada anaknya. Ya sedikit nih ada ibu-ibu, para ummahat yang baru punya bayi, dia merasa bingung, dia merasa nggak pede menjadi ibu, dia merasa banyak sekali kurangnya, suaminya nggak mau support dia, ibu mertuanya suka ngeritikin dia. Apa yang terjadi? Kalau dia cuma sekedar nangis, itu masih dimaklumi. Kadang-kadang ketika bayinya nangis, dia nggak bisa mendiamkan, bayinya digoncang-goncang. Digoncang-goncang bayinya. Bahkan kadang-kadang diperlakukan dengan kasar, agak ketika ditaruh di kasur, agak dibanting bayinya. Hilang fitrahnya. Ini semua nggak lepas, selain dari memang kurangnya ilmu, dan tentunya taufik dari Allah, juga kurang support dari suami. Umumnya wanita berbuat seperti ini, itu nggak lepas dari suami yang abai. Lagi-lagi yang disalahin suami. Karena kita imam ya jamaah. Keburukan istri itu nggak lepas dari dosa itu. Ya, nggak lepas dari sikap-sikap kita. Jangan kita ketika melihat kesalahan istri, kita langsung menyalahkan istri. Ya, tapi tetap kita harus evaluasi, muhasabah dengan diri kita. Ini sebenarnya bahasanya Ustadz ini ya. Ustadz Mukhlis sebenarnya. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad Saiful Islam, ya kesehatan yang berikutnya harus diperhatikan, kesehatan hati anak. Ya, hendaknya orang tua menjaga hati anak. Hati anak itu masih suci, masih bersih, jangan dikotori dengan keburukan-keburukan. Dan menjaga kesehatan hati yang paling utama adalah menautkan hati anak kepada Allah. Mengoneksikan hati anak kepada Allah. Makanya nasihat Luqman pertama kali kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Nasihat Luqman alaihissalam kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mengandung pesan agar hati anak itu ditautkan kepada penciptanya. Anak ini Allah titipkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada kita agar mengembalikan anak ini kepada penciptanya. Agar anak ini dia bisa menjalankan fungsinya, tujuannya dan tugasnya Allah hadirkan di muka bumi ini. Itu tugas kita orang tua. Mempersiapkan dirinya sebagai hamba Allah seutuhnya. Jadi tugas kita adalah apa? Adalah membangun koneksi hati anak dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya ringkasnya, ketika Anda, khususnya bagi para wanita, Allah karuniakan anak, dokter udah mengatakan atau tanda udah hamil, maka hendaknya Anda lebih menjaga diri Anda dan memperbanyak menautkan diri Anda kepada Allah. Banyak zikir, banyak ibadah. Itu akan mempengaruhi janin. Terutama apabila Anda banyak tilawatul Quran,
kemudian Anda banyak berinteraksi sama Al-Quran, itu juga kelak insya Allah anak ini juga akan memiliki hati yang terpaut dengan Al-Quran. Ketika udah lahir ini anak, itu yang pertama kali dominan indranya pendengaran, indra pendengarannya. Maka talqin dan tasmi' dengan kalimat thayyibah diantaranya Al-Quran. Anak yang semenjak janinnya hingga bayinya disusui oleh ibunya, sering diperdengarkan Al-Quran, maka hatinya akan bertaut dengan Al-Quran, kalamullah. Sehingga dia akan lebih mudah untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Dijamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, saya pernah safari dakwah ke Maluku Utara, Ternate. Di situ ada TPA yang baru dibangun. Yang buat TPA ini cerita alasan kenapa dia bikin TPA. Tiba-tiba anaknya, anak yang pertama pulang dari Jumatan, ngomong ke abinya. Katanya begini, "Papa, orang kita mau lagi sekolah. Bapak, aku udah nggak mau lagi sekolah." Papanya awalnya marah. "Ih, nyana bikin apa kamu? Itu mau sekolah?" Ternyata dia ingin fokus belajar Al-Quran. Masya Allah, akhirnya dia tuh anaknya punya semangat. Dia cari, di situ belum ada pondok, dia bikin pondok. Dia bikin TPA. Untuk memfasilitasi anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dan beliau senangnya apa? Anaknya berinisiatif untuk menjadi penghafal Al-Quran. Terus kemudian, beliau cerita. Beliau bilang, anak, saya sama istri itu orang yang jarang baca Al-Quran. Jujur dia. Tapi ketika istri saya hamil, anak yang pertama ini, itu lagi lemah kandungan, harus bed rest. Akhirnya selama bed rest itu, setiap hari, nyetel murattal Al-Quran. Setiap hari. Ya, karena bed rest istrinya. Alhamdulillah, Allah karuniakan anak yang semenjak istrinya itu diuji oleh Allah dengan kandungan yang lemah, bed rest, sering mendengarkan Al-Quran. Akhirnya anak ini terpaut dengan Al-Quran. Bahkan beberapa kali ikut lomba. Anak keduanya beda. Itu beliau sendiri yang cerita. Kalau ini Ustaz, anak saya yang kedua ini beda lagi. Hobinya main game. Main handphone. Kenapa? Alhamdulillah ketika istrinya hamil kedua, aman. Akhirnya istrinya hobi main handphone. Akhirnya kena dampaknya juga itu katanya. Beliau aja mengatakan, ya ternyata Ustaz, istri saya bukan penghafal Al-Quran, anak saya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Karena semenjak masih berada di janin, sampai akhirnya dilahirkan, itu sering mendengarkan Al-Quran. Hati anak-anak kita itu bersih ya jamaah. Apabila senantiasa terisi dengan zikrullah, dan di antara zikrullah itu kitabullah, kalamullah, maka insya Allah hati itu akan terisi dengan kebaikan. Tugas kita mengisi hati kita dengan kebaikan. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi sedikit. Kewajiban kita sebagai orang tua, karena anak punya hak untuk diperlakukan dengan baik, dengan lemah lembut, dengan ar-rifqu wal lin wal hikmah. Jadi, agama kita ini adalah agama yang penuh dengan kelemah lembutan. Agama yang penuh dengan cinta kasih. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Kita lihat ini, contoh misalnya. Hadis diriwayatkan dari sahabat Ya'la bin Murrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk memenuhi undangan makan. Ketika di jalan, tiba-tiba kami melihat Al-Husain sedang bermain di jalan. Ya, Nabi SAW yang ketika berjalan ketika itu, beliau segera jalannya dipercepat. Ya, sehingga beliau berada di depan para sahabat yang lain. Kemudian apa yang beliau lakukan ketika melihat Al-Husain? Beliau bentangkan tangannya. Ya, beliau membentangkan tangannya, seakan-akan beliau ingin menunjukkan ya peluk untuk memeluk Al-Husain. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Al-Husain? Al-Husain malah main semacam menghindar, ya. Jadi Nabi menunjukkan candanya dengan Al-Husain. Jadi Nabi mengejar Al-Husain sampai akhirnya beliau berhasil dipegang, kemudian beliau peluk Al-Husain. Ya, kemudian satu tangan beliau itu memegang kepalanya dan satu tangan beliau memegang dagunya. Kemudian beliau kecup beliau.
Kemudian Nabi mengatakan, Husain minni wa ana minhu. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Ya, ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Ya, ibutani minal adsad. Jadi mereka ini adalah keturunan dari umat yang terbaik. Nah, jadi di sini Nabi SAW itu nggak malu-malu untuk menunjukkan keakrabannya dan kasih sayangnya, ya, terhadap apa namanya cucu-cucunya. Dan masih banyak lagi sebenarnya jamaah contoh-contoh yang lainnya. Kemudian dua yang terakhir, ya, yaitu yang kedelapan adalah hendaknya berbuat baik, berbuat adil kepada anak. Ya, jadi di antara hak yang diakui dalam Islam adalah kewajiban untuk berbuat adil kepada anak. Adil itu adalah ya wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan bermakna otomatis harus sama rata, dibagi sama rata, tidak. Adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hajatnya. Itulah yang namanya adil. Ya. Jadi orang tua harus bisa berbuat adil kepada anaknya. Dan adil ini dalam hal yang zahir, dalam hal yang tampak. Anda berikan hadiah, Anda punya 3 anak, ya, Anda cuma berikan kepada abangnya, itu nggak boleh. Harus kesemuanya diberikan hadiah. Meskipun hadiahnya berbeda-beda sesuai dengan usianya. Ini sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat junior Nu'man bin Bashir, ya, ketika itu ayahnya pernah memberikan hadiah kepada beliau. Maka ibunya Nu'man itu ngomong kepada suaminya, la arda hatta tushhida Rasulullah. Wahai suamiku, aku nggak ridho dengan hal ini sampai engkau ya mendatangi Rasulullah. Sampai Rasulullah mempersaksikannya. Maka datanglah Bashir ini, ayahnya Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir bin Sa'ad datang menemui Rasulullah. Kemudian beliau ceritakan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, alakal banun, apakah kamu punya anak-anak yang lain? Bashir menjawab iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, an hal tahum mithla hada? Apakah kamu memberikan hadiah yang sama seperti ini dengan saudara-saudara yang lainnya? Bashir menjawab tidak. Lantas Nabi mengatakan, la asyhad. Ya, aku nggak mau menyaksikannya. Ya, fa inni la asyhadu ala jawrin. Karena aku nggak mau menjadi saksi atas ketidakadilan atau kecurangan. Kemudian beliau mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Ya, bertakwalah dan berbuat adilah di antara anak-anakmu. Atuhibbu an yakunu laka fil birri sawa? Bukankah kamu kepengen ya kalau kamu juga senang memperoleh kebaikan yang sama? Itu caranya Nabi SAW. Ya. Jadi diajak berempati. Kalau kamu mendapatkan kebaikan sama, kamu juga senang kan? Iya. Maka Bashir bin Sa'ad ayahnya Nu'man pun kembali tidak jadi memberikan hadiah itu kepada Nu'man sampai beliau mampu untuk memberikan kepada semua anaknya. Ya. Tapi dalam hal cinta, sayang, itu ada kecondongan. Kita nggak bisa membagi sama rata. Manusiawi ketika misalnya ada seseorang lebih condong kepada salah satu dari anaknya. Ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Beliau lebih condong mencintai Yusuf dan Bunyamin dibanding abang-abangnya. Itu tidak berdosa. Asalkan tidak sampai menyebabkan orang tua itu berbuat zalim, ya. Asalkan tidak sampai orang tua itu akhirnya mengambil haknya salah satu dari anak-anak tersebut. Nah, terus kemudian yang terakhir ya, sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu yang ke-9. Ini sebenarnya masih banyak hak-hak anak yang lainnya, yaitu wajib untuk dididik anak itu di atas manhajun nubuwah, di atas manhaj yang benar. Berarti anak itu harus dididik di atas dasar ilmu yang benar, di atas fondasi yang sahih, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas akhlak yang lurus. Ya, itu merupakan haknya mereka. Ya. Jadi kita wajib untuk mendidik mereka di atas ibadah yang benar. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan puasa sesuai dengan usianya mereka. Ya. Kemudian kita ajarkan akhlak dan adab. Kemudian kita ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan ilmu yang paling bermanfaat tentunya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kemudian kita mencontohkan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia.
dan kita jauhkan mereka dari lingkungan yang buruk, dan kita jauhkan mereka dari sahabat-sahabat yang jelek. Nah, ini diantara hak-hak anak yang hendaknya ditunaikan oleh orang tua. Baik. Ya, ini karena sudah pukul 11 lewat 10 ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya. Nah, jadi masih ada kurang lebih 20 menit waktu untuk kuis atau tanya jawab. Ada kuis. Oh, jadi 6. Masya Allah. Jadi kuis dulu atau tanya jawab dulu? Bebas. Nah, baik. Ada pertanyaan. Mohon nasihat dan doanya buat adik saya yang mengidolakan artis-artis Korea supaya menjadi anak yang soleha dan berakhlak mulia. Nah, baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, kita berada di suatu zaman yang mana yang namanya keburukan-keburukan itu bisa masuk ke dalam rumah kita begitu saja. Bahkan ada salah seorang profesor ya dari Amerika Serikat. Dia orang yang concern dengan pendidikan moral. Dia sampai mengatakan bahwasanya pornografi anak-anak, maksudnya pornografi yang dapat diakses oleh anak-anak di zaman sekarang ini itu jauh lebih parah. Karena menurut dia, dahulu para raja, kayak Raja Inggris dan lain sebagainya, mereka untuk bisa menyaksikan yang namanya pornografi, itu butuh proses yang panjang. Tapi sekarang, akses pornografi itu bisa masuk begitu saja dan bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan seringkali malah difasilitasi. Sadar nggak sadar. Dan itu semua nggak lepas dari yang namanya gadget. Gawai. Karenanya ya jemaah sekalian, ya, kalau kita bicara sedikit tentang gawai, jangan kasih anak-anak Anda gadget atau gawai. Jangan kasih. Artinya jangan diberi sebagai miliknya. Kalau dia mau pakai, pinjem sama orang tuanya. Agar kita bisa memberikan aturan. Karena anak dari kecil harus diberikan boundaries, harus diberikan batasan dan diberikan aturan. Kalau dia udah merasa itu miliknya, itu sulit. Karenanya kita harus menerapkan aturan. Aturannya, ya itu kalau yang direkomendasikan oleh ya institusi pediatrik, ya dokter anak di Amerika Serikat, mereka menyarankan anak usia di bawah 2 tahun itu zero screen, nggak boleh dipapar dengan gadget. Jangan dikasih lihat gadget atau TV di bawah 2 tahun. Itu berbahaya termasuk untuk matanya. Karena saraf-saraf matanya sedang berkembang, sementara gadget itu bukan cuma radiasi, tapi motion, pergerakannya itu dapat mengoverstimulasi saraf mata sehingga akhirnya itu anak memiliki gangguan penglihatan nantinya. Yang kedua, usia 2-7 tahun maksimal 1 jam. Itu pun mempergunakan gadget dengan konten yang sudah difilter. Yang ketiga, usia 7-10 maksimal 2 jam. 7-14. 14 tahun baru boleh dikasih gadget, ya. Namun anak-anak itu harus sudah punya pijakan. Ya, artinya dia sudah bisa bertanggung jawab. Ini yang seharusnya kita lakukan. Lalu bagaimana apabila ada adik kita itu ternyata sudah ngefans sama artis-artis Korea? Ya kita nasihati baik-baik. Kita ajak diskusi, kita ajak dialog. Ini adiknya umur berapa ya? Karena tentunya beda-beda ya. Ngomong sama anak usia 5 tahun yang udah ngefans Korea ini mah bahaya. Sama anak yang udah masuk usia remaja misalnya, anak 10-11 tahun. Ini biasanya anak perempuan. Ngefans sama Korea. Artis-artis Korea. Nah, jadi kita ajak diskusi, dialog baik-baik. Kita tanya, Dek, yang buat kamu ngefans itu apa, Dek, dengan artis-artis Korea itu? Kita dengerin dulu apa yang dia sampaikan. Oh, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh, ganteng sama cantik. Nah, itu kita arahkan pelan-pelan. Ya, kita jelaskan bahwasannya ya yang namanya ganteng, cantik itu cuman penampilan aja.
Bahkan apalagi Korea itu operasi plastik lah, kemudian pakai kosmetiknya begitu luar biasa. Jadi kita ajak untuk diskusi pelan-pelan dan kita jelaskan bahwasannya ya Islam itu agama yang indah, melihat manusia tidak dari penampilannya, tidak dari rupa dan bentuknya, ya. Dan kita jelaskan bahwasanya kalau kamu ngefans sama orang-orang seperti ini, kita jelaskan nih bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana akidahnya mereka. Kita nanti kelak bisa dibangkitkan loh bareng sama mereka. Mau nggak kamu nanti ketika hari kiamat kamu dibangkitkan bareng dengan mereka, bareng sama apa namanya Kim Jong Un misalnya. Nah, mau nggak kamu? Ya. Dan mana yang kamu pilih? Kamu dibangkitkan dekat sama Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, atau dibangkitkan dengan putri Rasulullah Fatimah atau istri Rasulullah, ataukah kamu mau dibangkitkan dengan Kim Jong Un dan teman-temannya? Itu bisa kita aja diskusi baik-baik. Jangan dengan cara langsung udah kita salah-salahkan. Biasanya itu nggak efektif. Kamu gimana sih, Dik? Masa kayak gitu? Jangan. Ajak diskusi, ajak dialog, dengerin dia dulu, baru kemudian kita ajak dia berpikir. Itu juga untuk menstimulasi kemampuan kognisi, apalagi dia sudah usia remaja. Ya. Nah, kemudian dicontohkan dan diajak untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya, cari aktivitas yang lainnya. Ya biasanya anak-anak seperti ini, dia itu tertarik sama drakor-drakor karena banyak nganggurnya. Akhirnya nonton ini, nonton itu, dan akhirnya terpengaruh dengan ya drakor-drakor tersebut. Jadi cari alternatif yang lain yang lebih bermanfaat. Ustaz, mengurung anak di dalam rumah, tidak memberi main keluar karena lingkungan teman-teman anak yang tidak baik. Takut terpengaruh anak menjadi tidak baik. Tapi di satu sisi, anak tidak punya teman di rumah dan kurang sosialisasi. Bagaimana orang yang kondisi seperti ini, Ustaz? Nah, ini sebenarnya ada perincian ya, jemaah sekalian. Di dalam mendidik anak. Memang kita nggak bisa pungkiri, itu dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya di antara ya aslut tarbiyah itu pokok pendidikan itu adalah apa? Adalah hifdzul aulad, menjaga anak-anak ya corona isu. Menjaga anak-anak itu dari teman-teman yang jelek. Artinya kita perlu untuk membantu anak di dalam menfilter dan menyeleksi teman. Karena as-sahibu sahib, teman itu penyeret, imma sahibu ila syarr atau sahibu ila khair. Entah itu menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, tugas kita sebagai orang tua untuk menyeleksi teman. Ya, menyeleksi teman bukan artinya kita melarang anak kita bersosialisasi, tidak. Menyeleksi teman artinya kita membantu anak untuk bisa berteman dengan orang-orang yang baik. Tapi ingat, selain itu juga kita perlu membangun imunitas sang anak. Imunitas artinya kelak dia nanti keluar dari rumah akan bertemu dengan berbagai macam orang. Kita didik mereka diantaranya dengan metode Luqman. Ya, singkatnya, membangun imunitas. Kita belajar dari metode Luqman. Pertama adalah tentunya tauhid. Itu pondasi. Nasihat Luqman adalah ya bunayya la tusyrik billah. Itu tauhid. Yang kedua adalah muraqabatullah. Didik anak agar senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, Allah tahu, Allah lihat. Diantaranya mengajarkan sebagian dari asma wa sifat. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui semuanya. Agar mereka merasa diawasi Allah. Yang ketiga, ajarkan mereka untuk sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Ya, ajarkan sholat yang benar. Ya, ajarkan mereka bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Karena sholat yang benar itulah yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu hadiah dari Allah agar kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ajarkan mereka untuk berani beramar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini nasihat Luqman. Karena mengajarkan anak berani beramar ma'ruf nahi munkar, ya jamaah sekalian, itu adalah membangun imunitas mereka. Ya, jadi mereka bukan cuma pasif ketika melihat temannya keliru, salah, diingetin. Jadi nggak malah terseret dan ikut-ikutan. Baru kemudian yang terakhir adalah wasbir ala ma'asabah. Bersabar atas apa yang akan menimpa
dirimu. Ya. Nah, ini jadi di antara cara kita untuk membangun imunitas pada anak kita. Insya Allah apabila kita bangun sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Luqman alaihissalam, anak-anak kita akan memiliki imunitas yang baik. Baik, ini karena waktu ya, kita langsung kuis saja, ya, tanya jawab. 3 laki-laki, 3 perempuan. Kita berikan kesempatan dulu kepada bapak-bapak dulu ya, karena yang paling dekat nih dari apa namanya. Baik, untuk bapak-bapak pertanyaan yang mudah-mudah aja ya, Pak ya. Ibu-ibu yang gampang-gampang aja. Nah, karena waktu, jadi kita nggak perlu apa namanya jawaban yang panjang. Nah, baik. Untuk bapak-bapak, apa langkah pertama di dalam mendidik anak? Panitia, apa namanya, boleh menjawab ya? Antum aja deh yang menentukan. Nah, baik, ya. Barakallahu fiik. Jadi mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang saleh. Jadi kita mematutkan diri kita. Nah, lalu kemudian ya untuk ibu-ibu apa langkah yang berikutnya, Bu? Langkah kedua setelah mematutkan diri kita menjadi pribadi yang saleh. Silakan ibu-ibu. Ada mic ya di belakang? Oh, ada. Ya silakan nanti dari teman panitia yang milih. Ya, ada yang menjawab? Ya, nah, barakallahu fiik. Mencari pasangan yang baik, yang saleh atau salihah. Jadi pertanyaan pertama dan kedua gampang. Sekarang pertanyaan ketiga, ya untuk bapak-bapak dulu ya. Nah, eh, siapa dari bapak-bapak di sini yang cucunya paling banyak? Ada yang cucunya 10? Angkat tangan. Ada yang cucunya 9? 8? 7? 6? 6. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan buat ibu-ibu. Tolong untuk panitia nanti bisa memperhatikan. Ibu-ibu yang anaknya paling banyak. Anak ya, bukan cucu ya. 10 anak ada? 9? 8? 7? 6? Kalau misalnya saya sebutkan angka lebih dari satu, nanti silakan panitia yang menentukan siapa yang paling cepat angkat tangannya. 5? Nggak ada. 4? 4 banyak ya? Insya Allah. Sudah berarti ya. Ya, nanti yang menentukan yang panitia akhwat. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk bapak-bapak, siapa yang tempat tinggalnya paling jauh dari masjid ini? Ada yang tinggal di Bogor, Depok, Bekasi? Kayaknya apa orang-orang dekat semua ya. Nah, Balaja mah deket ya. 25 kilo doang kayaknya dari sini. Oke, kita ganti pertanyaan kalau gitu ya. Nah, uh, tadi disebutkan bahwasanya ada 3 keistimewaan ibu yang tidak dimiliki oleh bapak atau suami. Sebutkan apa tadi? Apa berarti yang menentukan? Eh, yang jawab mana ini? Oh ya,
Nah, masya Allah. Ketiga-tiganya bisa nggak dilakukan oleh antum? Oh, gitu. Baik. Berarti ini yang terakhir ya? Oh, yang terakhir buat ibu-ibu ya, buat yang akhwat ya. Nah, sebutkan tadi tentang menjaga kesehatan anak, disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan ada 3 kesehatan yang perlu dipelihara atau dijaga menjadi haknya anak. Silakan. Ya, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Baik, ini kalau pertanyaan gampang-gampang biasanya cepat itu, alhamdulillah. Ya, karena kita udah pukul 9 sudah. Harusnya masih ada lagi. Hah? Oh ya, baik. Tadi ini pertanyaan ibu-ibu ya. Ya, mungkin ada bapak-bapak yang ingin tanya langsung silakan. Ini apa pertanyaan juga? Oh, banyak ya, banyak ya. Ada bapak-bapak yang mau tanya langsung atau cukup diwakilkan ibu-ibu? Bagaimana hukumnya mengangkat anak? Dianjurkan, apalagi kalau bayi anak kecil kita angkat, kita gendong. Tapi kalau mengadopsi anak di dalam Islam itu tidak ada. Tapi kita menjadi orang tua asuh bisa. Kalau dimaksudkan mengadopsi anak, kemudian anak ini disandarkan, ya nasabnya kepada ayahnya, apa bukan ayahnya, maksudnya disandarkan kepada orang tua angkatnya itu tidak boleh, hukumnya haram. Kecuali apabila disusui terlebih dahulu, maka dia menjadi anak susuan, ya. Maka dia menjadi anak susuan. Anak susuan boleh, tapi mengadopsi anak begitu saja, maka dia tetap akan menjadi ajnabi. Artinya kalau dia itu anak perempuan, kelak ketika dia remaja, itu ayah angkatnya nggak boleh megang dia, nggak boleh lihat rambut dia, dan seterusnya. Anak laki-laki juga sama. Karenanya, yang ada adalah dijadikan anak susuan, atau menjadi anak asuh. Kita biayai, kita nafkahi, itu boleh. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Apakah benar jika mengangkat anak laki-laki lalu disusui oleh saudara kandung istri, disusui oleh saudara kandung istri, bisa menjadi mahram, dan juga sebaliknya pada anak perempuan? Jadi status anak yang disusui itu dia akan menjadi mahram sebagaimana mahramnya nasab. Itu kaidah, ya. Jadi apabila ada seseorang menyusui anak, maka anak ini akan menjadi mahram. Mahram bagi yang menyusui dan termasuk mahram bagi misalnya si ibu yang menyusui ini punya anak laki-laki, maka dia menjadi abang persusuan atau saudara persusuan, maka menjadi mahram. Ya, paham ya? Tapi misalnya anak yang disusui ini itu punya abang, punya abang. Abangnya tidak disusui oleh si ibu yang menyusui ini, maka si abang ini tidak menjadi mahram. Yang statusnya mahram adalah yang disusui saja, ya, terhadap keluarga yang menyusui. Ya, jadi anak si ibu susuan ini dia punya anak laki-laki misalnya. Kemudian si ibu yang misalnya punya anak yang disusui ini itu punya anak perempuan, itu boleh menikah karena bukan mahram. Status mahramnya adalah pada anak yang disusui tadi. Bisa dipahami ya? Zaman sekarang banyak orang tua, terutama istri yang ingin mempunyai anak tapi tidak ingin mengandung dengan cara meminjam rahim kepada wanita lain. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Ya, ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Hukumnya adalah haram karena wanita itu fitrahnya mengandung, punya anak yang mengandung, nggak bisa dititipin kepada wanita lain. Apabila dititipkan wanita lain, dilakukan inseminasi misalnya pada wanita lain, tumbuh itu akan menjadi anak kandungnya dia. Dan itu hukumnya haram, itu bisa merusak nasab. Anak saya belum diakikohi, sekarang umurnya 6 tahun, dan sekarang kami belum bisa mengakikohi anak kami. Sampai umur berapa batasan akikoh? Ya sampai dia sebelum balik, sebenarnya menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi sebelum dia balik, maka ya silakan diakikohi, ya, dan silakan menabung pelan-pelan. Kalau ada yang nanya mana yang lebih didahului, apakah berkurban atau akikoh, sementara anak ini misalnya belum diakikohi, kemudian kita punya rezeki tahun ini, misalnya kita akan
kurban, mana yang lebih didahulukan? Apakah kurban atau akikah? Memang ulama khilaf. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, intinya adalah apabila itu dekat dengan kurban, artinya kita dapat rezeki dekat sama kurban, maka dahulukan kurban. Tapi apabila jaraknya jauh dan kita punya rezeki saat itu juga, maka kita lakukan akikah. Karena hukumnya adalah sama-sama sunnah sebenarnya. Ya, meskipun ada ulama yang berpendapat wajib. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi anak yang cukup kritis bertanya tentang Allah yang kadang pertanyaannya melebihi usianya, sementara ilmu kita terbatas, Ustaz? Gampang. Yang pertama, terus belajar. Yang kedua, kalau kita nggak tahu jawabannya, kita katakan, wallahu a'lam, nak, umi, atau abi belum tahu jawabannya. Yang ketiga, ayo nanti kita cari jawabannya. Kita tanya sama ustadz atau kita tanya sama ya orang lain yang punya ilmu atau pengetahuannya. Jangan ketika anak tanya tentang Allah, kita jawab sembarangan. Atau kita jawab tanpa ilmu. Itu malah membahayakan. Bagaimana cara meminta suami untuk membantu pekerjaan rumah? Nih suami-suami yang ada di sini. Agar tidak tersinggung. Ya caranya baik-baik. Kalau caranya misalnya nyindir-nyindir, ya tentu saja suami akan tersinggung. Tapi kalau sudah baik, minta tolong, suaminya tetap tersinggung, ya, maka ketersinggungan orang lain atas perbuatan kita, padahal kita sudah berbuat baik, itu di luar dari tanggung jawab kita. Misalnya ini, Anda nasihatin orang, dia tersinggung, padahal kita menunjukkan sayang nih, kita nasihati, tapi dia marah, dia tersinggung, itu di luar dari kapasitas kita. Kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Kalau sudah kita sampaikan tersinggung, ya udah. Apa peran seorang ayah untuk mendidik anak laki-laki usia balita? Karena kalau saya minta suami ajak anak bermain, jawabannya anaknya masih terlalu kecil, bingung mau main apa. Subhanallah. Doakan suaminya, kemudian ajak kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kemudian kasih misalnya ada konten-konten yang ada di YouTube yang bermanfaat ya. Bagaimana cara bermain bagi ayah. Harus berlatih, harus belajar. Apa yang harus diketahui seorang ibu saat punya anak laki-laki 4 tahun? Saya nangis setiap hari karena anak susah dikasih tahu. Mohon sarannya, Ustaz. Anda ketika menangis, ya, karena apa yang dilakukan oleh anak Anda, itu sebenarnya suatu hal yang masih sangat manusiawi sekali, ya. Karena mungkin ada lelah, ada capek, ya. Nah, namun nasihat saya adalah kita perlu mencari tahu nih, apa yang menyebabkan kita nangis. Karena nangis itu luapan emosi. Emosi kesedihan kah, atau emosi yang lain. Kita cari tahu apa yang mencetuskan. Kenapa kok kita sampai nangis gara-gara anak kita itu susah dikasih tahu. Kemudian kenapa anak kita itu susah dikasih tahu? Itu juga kita perlu untuk terus belajar, mencari tahu gitu loh. Apakah karena anak kita nggak ngerti, ataukah anak kita ingin mencari perhatian dari kita? Ya, karena kadang-kadang ada anak ingin mencari perhatian, dia ibunya itu memang digarai katanya orang Jawa, ya. Jadi dia berbuat iseng pada ibunya, ya. Atau alasan-alasan yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini ya adalah hendaknya sang ibu terus belajar. Kuncinya belajar terus ya, belajar dan terus berusaha untuk mempraktekkan apa yang dia pelajari. Bolehkah istri bekerja untuk membantu suami melunasi hutang dengan cepat? Boleh, apabila suaminya mengizinkan dan pekerjaannya tidak melanggar syariat. Dan apa yang dilakukan oleh sang istri itu insya Allah Ta'ala, ya itu juga termasuk amal kebaikan yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika di tekniknya setelah pulang dari rumah sakit atau puskesmas bagaimana? Apakah boleh atau pas harus lahir? Boleh. Jadi boleh dilakukan, biasanya dilakukannya itu pada hari ke-7 biasanya. Ya tidak langsung biasanya. Ya. Jadi boleh dilakukan pada saat akikah sekaligus mencukur rambut anak, itu boleh. Akikah juga tidak mampu saat masih bayi lalu lewat dari batas akikahnya, apa masih tergadaikan akikahnya? Ini memang ulama berbeda pendapat ya tentang masalah ya orang yang tidak diakikahkan kemudian dia masih marhuna itu tergadaikan, itu apabila orang tuanya mampu maka hendaknya dia akikahkan ya, sampai batasannya
anak itu sudah usia balik. Ya, jika udah usia balik itu menurut pendapat yang roji adalah sudah tidak itu lagi, sudah tidak perlu lagi untuk akikoh. Tapi apabila masih mau diakikohkan juga boleh sebenarnya. Bagaimana dengan anak yang belum diakikohkan dan saat ini anak sudah dewasa dan sudah bekerja? Apakah masih harus diakikohkan atau telah gugur? Sebenarnya sudah tidak perlu diakikohkan, tapi kalau dia mau mengakikoh, maksudnya kalau dia mau akikoh boleh. Yang lebih utama adalah ya misalnya orang tuanya nggak punya uang, dia punya uang, kasih uang ke orang tuanya, kemudian orang tuanya yang me, yang membeli kambing misalnya, kemudian menyelenggarakan acara akikoh. Itu suatu hal yang diperbolehkan. Ini urusan yang sebenarnya lapang dan luas. Apakah daging kambing akikoh yang akan didistribusikan harus dimasak dahulu atau boleh diberikan berupa daging mentah? Ini juga sebenarnya urusannya luas dan lapang. Boleh dibagi mentah, boleh dimasak, boleh dijadikan sate, boleh dijadikan nasi mandi. Jadi bebas, atau boleh ngundang-ngundang kita masak sendiri boleh, atau minta tolong dimasakkan juga boleh. Terakhir, ketika orang tua membacakan Al-Fatihah untuk anaknya, apakah harus sambil menyentuh bagian fisiknya atau anggota badannya? Kalau ada yang bisa, bagian mana yang utama yang harus disentuh? Sebenarnya ini juga bab tentang ruqyah, itu adalah kita bisa meniup atau juga bisa menyentuh atau meniupkan dari bacaan kita ke tangan kita, kemudian kita usap-usap di bagian tubuh yang sakit. Misalnya sakit perut, kita usap di bagian sakit perut. Atau misalnya anak mengeluh tentang kakinya atau anggota tubuh yang lainnya, maka kita usap di anggota tubuh yang sakit yang lainnya. Kalau kita nggak tahu, maka kita cukup ya bacakan suratul Fatihah, kemudian boleh kita tiup atau kita hembuskan atau kita usap-usap di bagian tubuh yang mana saja. Bolehkah kita membacakan Al-Fatihah atau doa-doa lainnya di minuman? Ya, ketika minum obat untuk anak-anak, yang saya pahami ini boleh ya, karena ini termasuk sebab syar'i, asalkan tetap kita yakini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tentunya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan kemudian bisa kita amalkan, dan kita bisa menjadi orang tua yang saleh dan salihah, dan Allah karuniakan untuk kita semua juga anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam jannah-Nya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.